Kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Wahyu, sekarang pasal 22. Tadi di akhir pasal 21 kita melihat banyak mengenai Yerusalem baru. Sekarang di pasal 22 ayat 1 sampai 5, Yohanes masih melihat beberapa hal mengenai Yerusalem baru. Pasal 21 ayat 1, dan ia memperlihatkan kepadaku sungai air kehidupan yang murni, berkilauan seperti kristal, keluar takhta Allah, yaitu takhta anak domba. Ia ini rupanya adalah malaikat yang berbicara kepada Yohanes sejak pasal 21 ayat 9. Ia memperlihatkan suatu sungai air kehidupan. Kita tahu mengenai air kehidupan, perempuan di sumur Yakub boleh minum dari air kehidupan itu. Tetapi di sini, di Yerusalem baru, di masa kekekalan, kita melihat bahwa di Yerusalem baru akan ada sungai air kehidupan. Air kehidupan itu berkelimpahan sebagai sungai. Air itu berkilauan seperti kristal. Istilah berkilauan adalah lampros. Istilah berkilauan adalah lampros. Lampros dapat berarti jernih, dapat juga berarti bersinar, berkilauan. Tidak pasti ini. Tapi seperti kristal. Kita melihat bahwa sungai itu, sumbernya itu keluar dari takhta Allah, yaitu takhta anak domba. Ya, apa ada satu takhta atau dua takhta? Rupanya satu takhta. Kata yang diterjemahkan yaitu, sering kali diterjemahkan dan, kata itu kai. Kai boleh berarti yaitu, dan di dalam konteks ini rupanya kai ini maksudnya yaitu. Takhta Allah yaitu takhta anak domba. Rupanya, melihat susunan tata bahasa yang di dalam bahasa Yunani, rupanya ada satu takhta dimiliki Allah Bapa, juga dimiliki Kristus Yesus. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12 juga menceritakan mengenai sesuatu yang hampir sama. Rupanya apa yang diceritakan oleh Yehezkiel terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun, tetapi ada banyak kesamaan di situ. Pasal 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan utamanya, dan pada sebelah ini dan sebelah itu dari sungai itu, pohon kehidupan membuat 12 buah menurut bulan. Setiap bulan memberi buahnya, dan daun-daun pohon itu untuk jasa bangsa-bangsa. Yehezkiel juga menceritakan sesuatu yang mirip ini, tapi berbeda juga sedikit. Yehezkiel pasal 47 ayat 1, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ada bait suci di Yehezkiel. Tidak ada di pasal di Yerusalem baru. Ya, rupanya Yehezkiel menceritakan masa kerajaan 1000 tahun. Di situ ada bait suci. Ya, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Yehezkiel pasal 47 ayat 12 menarik dalam konteks ini. Yehezkiel berkata, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Daunnya untuk kesembuhan, secara lebih harfiah itu. Ya, mirip kata-kata Yehezkiel, tapi tidak sama. Ya, bait suci, dan ada perincian yang berbeda. Rupanya, perbedaan ini disebabkan
Yehezkiel menceritakan sesuatu yang akan terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun, sedangkan Yohanes di sini, pasal 22 ayat 1 dan 2, menceritakan masa Yerusalem baru, masa kekekalan sesudah kerajaan 1000 tahun. Di dalam kitab Kejadian, pasal 2 ayat 9 dan pasal 3 ayat 22, kita membaca mengenai pohon kehidupan. Di Yehezkiel, pohon-pohon, jamak. Dan di Yehezkiel tidak ditulis pohon-pohon kehidupan, pohon-pohon yang berbuah. Ya, tetapi pohon, istilah, ungkapan, pohon kehidupan tidak dipakai oleh Yehezkiel. Jadi, pohon kehidupan itu ada di pasal 2 dan pasal 3 di kitab Wahyu dan juga di akhir kitab Wahyu ini. Juga kita membaca di pasal 2 dijanjikan kepada mereka yang bertobat di jemaat Efesus, mereka boleh makan dari pohon kehidupan. Apa yang dijanjikan jika ada syarat ya, jika mereka bertobat di Efesus dan mereka kembali ke kasih yang semula, jika mereka menjadi orang yang menang, mereka boleh makan dari pohon kehidupan. Dan di sini, pasal 22, ayat 2, kita melihat penggenapan janji itu. Apa yang dilarang sesudah Adam dan Hawa berdosa boleh dinikmati bagi mereka yang menang menurut pasal 2 dan pasal 3. Bila mana? Ya, di Yerusalem baru. Kutuk itu di Kejadian pasal 3 diputarbalikkan, ditiadakan. Dan buah dari pohon kehidupan boleh dimakan oleh mereka yang berada di Yerusalem baru, oleh jemaat Efesus, jika mereka kembali ke kasih yang semula. Kata yang Yehezkiel pakai di pasal 47, kata yang dipakai di dalam Yehezkiel mengenai daun itu, daunnya untuk obat, atau lebih harfiah daun itu untuk penyembuhan, itu kata itu terufa. Kita tahu akar kata itu, terufa, akar kata itu adalah Rafa, Yahweh Rafa. Yahweh adalah yang menyembuhkan. Jadi rupanya kata yang dipakai oleh Yehezkiel, padahal dipakai hanya sekali, merujuk pada penyembuhan, obat, penyembuhan. Tetapi, kata yang dipakai di sini di Wahyu pasal 22 ayat 2, ya berbeda sedikit. Kata itu terapia, ya terapia bunyinya hampir sama dengan kata dalam bahasa Indonesia, terapi, dan bahasa Inggris, therapy, ya. Jadi, saya berpikir bahwa terapia di Wahyu pasal 22 ayat 2, daun-daun pohon itu untuk terapia bangsa-bangsa, lama saya berpikir bahwa terapia berarti penyembuhan. Ya, dan banyak terjemahan juga memakai istilah obat, terjemahan baru berkata obat, atau dalam bahasa Inggris, healing. Ya, dan terapia, ya hampir sama dengan terapi. Jadi, pasti. Ya, tetapi itu bukan pola kita. Itu bukan cara kita untuk melaksanakan, untuk mengurus eksegesis kita. Bagaimana sebenarnya kita menentukan arti kata? Lihatlah pemakaian kata itu. Ya, jadi bagaimana menyelidiki pemakaian kata terapia itu? Kita boleh melihat pemakaian kata itu di leksikon, kamus leksikon. Dan leksikon yang paling bermutu adalah leksikon Liddell dan Scott. Jadi, jika mempunyai Liddell dan Scott, bukalah dan kita menyelidiki kata terapia di Liddell dan Scott. Kata terapia boleh berarti service paid to the gods, Liddell dan Scott berkata. Pelayanan atau jasa bagi
ala-ala. Terapia juga boleh merujuk pada suatu jasa atau pelayanan terhadap orang tua. Menurut kamus ini, terapia boleh juga diberikan kepada anak. Orang tua memberi terapia pada anak-anak mereka dengan membesarkan anak, mengasihi anak, dan mendidik anak dan sebagainya. Itu terapia. Terapia juga boleh service done to gain favor. Kita memberi terapia kepada orang besar supaya disukai, misalnya. Oh, arti kedua, medical or surgical treatment or cure. Ya, ada terapia yang berkaitan dengan perobatan. Ya. Dan dari arti itu, kita memakai kata terapi di dalam bahasa Indonesia. Tetapi ada arti yang lebih luas bagi kata terapia. Juga terhadap binatang-binatang. Kita memelihara binatang, kita memberi terapia. Dengan memelihara, peliharaan binatang juga di situ juga kata terapia dipakai. Dan juga tanaman, cultivation of plants. Kita memberi terapia pada tanaman. Jika kita punya kebun, juga temples, kuil, diberi terapia. Jika kita membersihkan kuil, kita memberi terapia pada kuil. Jadi melihat pemakaian kata terapia di dalam kamus ini, kita melihat bahwa ada macam-macam terapia. Ada terapia yang berkaitan dengan perobatan, tapi juga terapia juga merujuk pada segala macam jasa atau pelayanan yang diberikan pada kuil, pada anak, pada orang tua yang perlu pertolongan, dan sebagainya. Jadi menarik bahwa Yohanes memakai kata terapia di sini. Ada kata lain yang boleh dia pakai, yang merujuk pada penyembuhan, tetapi dia tidak pakai itu. Dia memakai suatu kata yang dapat menceritakan perobatan, tapi juga dapat menceritakan semacam jasa umum tidak dijelaskan. Ya, bagaimana memilih? Apa terapia ini berarti penyembuhan atau jasa secara umum? Ya, di dalam konteks ini, konteks Yerusalem baru, konteks bumi baru dan surga baru, sudah tidak ada penyakit. Jadi, kita tidak tepat kita menerjemahkan kata terapia dengan arti perobatan atau penyembuhan. Ya, karena tidak ada penyakit. Tetapi kata ini boleh diterjemahkan jasa. Jadi maka saya menerjemahkan, dan daun-daun pohon itu ada untuk jasa bangsa-bangsa. Macam apa jasa yang diterima oleh bangsa-bangsa itu tidak dijelaskan. Tetapi yang penting di sini adalah perbedaan antara daun untuk jasa bangsa-bangsa dan buahnya yang berkelimpahan. Memang di dunia ini, macam-macam buah ya. Kita punya buah rambutan dan buah jeruk dan avokat dan macam-macam buah pada zaman ini di bumi ini. Tetapi ada juga buah pohon kehidupan yang menurut ayat ini berkelimpahan. Kan ditulis, pohon kehidupan membuat 12 buah menurut bulan. Setiap bulan memberi buahnya. Dan daun-daun pohon itu untuk jasa bangsa-bangsa. Ada kontras antara buah pohon kehidupan itu dan daunnya. Siapa boleh diberkati dengan daun? Ya, bangsa-bangsa. Siapa boleh makan dari buah pohon kehidupan? Ya, orang percaya yang menang. Mau menikmati buah atau mau diberi jasa dari daun? Pilihan itu mudah. Saya jauh lebih suka buah daripada daun. Ya, saudara juga. Bagaimana boleh
menikmati buah pohon kehidupan itu. Jadilah orang yang menang. Jadilah orang yang hidup di Yerusalem baru. Jangan kita menjadi status kita nanti bangsa-bangsa yang berjalan di dalam terang kota itu dan hanya menerima jasa dari daun pohon kehidupan. Jangan. Tetapi kita menjadi orang yang menang supaya besok tinggal di dalam Yerusalem baru, diberi takhta bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, diberi kuasa atas bangsa-bangsa, dan berjalan dengan Dia dalam pakaian putih, menikmati buah pohon kehidupan itu, dan bukan hanya daunnya. Tapi bagaimana menikmati berkat-berkat itu? Bagaimana supaya berbahagialah? Ya, berbahagialah setiap orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan dan menjaga apa yang ditulis di dalam kitab ini. Taatilah. Orang percaya harus taat, harus menjadi orang yang menang sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3. Pasal 22 ayat 3. Dan setiap kutuk tidak akan ada lagi. Dan takhta Allah, yaitu takhta anak domba, akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Seperti nyata tadi, di Yerusalem baru akan ada pohon kehidupan yang tidak ada sejak Taman Eden itu dengan Adam dan Hawa. Kutuk juga tidak akan ada lagi. Ya, ini pasti merujuk pada kutuk yang diadakan di dalam Kejadian pasal 3 itu. Takhta Allah, yaitu takhta anak domba, akan ada di situ. Sekali lagi, kata yaitu boleh juga diterjemahkan dan kata kai, tetapi di sini rupanya ada satu takhta menurut tata bahasa Yunani itu. Ditulis di sini bahwa hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Siapa identitas hamba-hamba ini? Saya berpikir bahwa hamba-hamba itu adalah orang yang menang, yang boleh berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan pakaian putih. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Istilah beribadah ini, Yunaninya latruo, merujuk pada pelayanan imam-imam di bait Allah. Boleh diterjemahkan beribadah, boleh diterjemahkan menyembah, boleh diterjemahkan melayani, tapi melayani sebagai imam. Itu kata latruo ini. Mengenai kata latruo, lihatlah surat Ibrani pasal 8 ayat 5. Di situ kita melihat kata latruo dipakai di situ juga. Pasal 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan ada pada dahi mereka. Siapa mereka ini? Ya, hamba-hambanya tadi. Siapa yang berhak melihat wajahnya? Ya, hamba-hamba itu, yaitu orang yang menang. Mereka akan melihat wajahnya. Ya, melihat wajahnya adalah kerinduan umat Allah sejak purbakala. Melihat wajahnya. Musa pun tidak boleh melihat wajah Allah. Tetapi mereka yang menang, yang nanti akan berada di Yerusalem baru, mereka akan beribadah kepadanya dan melihat wajahnya, dan namanya akan ada pada dahi mereka. Oh, ditulis pada dahi mereka. Nama Allah Bapa, nama Yerusalem baru, dan nama Tuhan Yesus ditulis pada siapa? Pada orang yang menang. Itu jelas di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ia janji kepada jemaat Philadelphia. Wahyu pasal 3 ayat 12. Ya, ada kaitan yang sangat erat di sini. Janji-janji dari pasal 2 dan 3
janji bukan untuk sembarangan orang percaya, asal percaya nanti ditulisi nama Allah Bapa, nama Tuhan Yesus, nama Yerusalem baru. Tidak. Jelas. Mereka di Philadelphia, mereka akan ditulisi dengan ketiga nama itu. Karena mereka layak, karena mereka percaya dan hidup secara berkenan kepada Tuhan Allah. Mereka yang berzina di Tiatira, mereka yang menyembah berhala di dalam jemaat Pergamus, mereka di Efesus yang meninggalkan kasih yang semula, yang tidak bertobat, mereka tidak akan ditulisi seperti itu. Siapa akan ditulisi seperti itu? Ya, orang yang menang. Sangat jelas di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dan itu harus diselidiki dengan teliti untuk memahami janji ini. Janji ini, pasal 22 ayat 4, penggenapan janji ini, mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan ada pada dahi mereka. Kata dahi dipakai 8 kali di dalam perjanjian baru. Ya, semuanya di kitab Wahyu. Dan menariklah, ada 2 macam dahi. Ada dahi yang bertulisan dengan tanda yang buruk seperti 666. Ada juga dahi yang bertulisan dengan tanda yang indah dan layak diraih, yaitu nama Allah Bapa, nama Tuhan Yesus Kristus, nama Yerusalem baru. Ada juga segel Allah pada dahi mereka 144,000 orang. Ada 4 dahi buruk, ada 4 dahi yang baik. Ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ini terjadi karena Tuhan Allah menyusun kitab Wahyu dengan teliti. Macam apa dahi saudara nanti? Apakah ditulisi dengan nama Allah, nama Tuhan Yesus Kristus, nama Yerusalem baru? Seharap. Bagaimana meraih janji itu? Hidup taat, percaya dan hidup taat sesuai perintah-perintah, tuntutan di dalam pasal 2 dan pasal 3. Bandingkanlah perbedaan yang nyata antara bangsa-bangsa yang berjalan di dalam terang Yerusalem baru dan mereka yang melihat wajahnya dan namanya ditulis pada dahi mereka. Jauh berbeda. Keadaan bangsa-bangsa dengan mereka yang melihat wajahnya. Pasal 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada di sana, dan tidak ada keperluan untuk lampu dan terang, karena Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ayat ini sangat penting, merupakan kunci, karena mengenai divisi Yerusalem baru, ini kata-kata terakhir mengenai Yerusalem baru itu. Ya, visi masih berkelanjutan dengan kata-kata beberapa kalimat. Kata Tuhan Yesus, kata Yohanes, kata malaikat, tetapi ini pengamatan dari Yerusalem baru yang terakhir. Tuhan Allah akan menerangi mereka. Sekali lagi jauh berbeda keadaan mereka daripada bangsa-bangsa yang diterangi oleh terang kota Yerusalem baru. Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan puncaknya dan ringkasan dari seluruh janji itu, kata terakhir mengenai Yerusalem baru itu sendiri, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita anggap 1000 tahun tadi, itu masa panjang di pasal 20, ya 1000 tahun, wah masa panjang. Apa 1000 tahun dibandingkan dengan selama-lamanya. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Siapa mereka?
Ya, sama dengan mereka yang akan duduk di takhta Tuhan Yesus. Mereka di Laodikia, jika bertobat menjadi orang menang, akan duduk di atas takhta Tuhan Yesus Kristus. Yaitu janji. Janji itu. Jika mereka bertobat, mereka menerima janji itu. Dan ayat ini, 22 ayat 5, menceritakan penggenapan janji itu untuk sampai selama-lamanya. Juga ada janji kuasa atas bangsa-bangsa. Siapa menerima janji kuasa atas bangsa-bangsa? Ya, mereka yang menang. Ini bukan tema kecil di kitab Wahyu. Ini suatu tema yang sangat besar, sangat penting. Kitab Wahyu tidak hanya berkata, ya Tuhan Yesus akan kembali. Bacalah pasal 19 saja jika mau memahami itu. Tetapi Tuhan Yesus, ya memang kitab Wahyu berkata, Tuhan Yesus akan kembali. Tetapi kitab Wahyu juga berkata, jadilah orang yang menang. Supaya besok saudara juga memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kata memerintah sebagai raja adalah terjemahan dari Basileus. Basileus, ya, dari kata Basilus, raja. Basileus, ya, menjadi raja. Hidup sebagai raja, bertakhta, berkuasa sebagai raja. Atau boleh diterjemahkan, memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu kata terakhir dari penglihatan mengenai Yerusalem baru. Ya, di dalam beberapa ayat berikut, penglihatan itu berkelanjutan, tetapi tidak ada kata yang khusus mengenai Yerusalem baru. Ya, ayat 6-17 boleh disebut penutup dari visi. Nanti sesudah penutup dari visi, ada penutup kitab. Tapi di sini, ayat 6-17, visi itu ditutup. Di dalam bagian ini ada banyak kesamaan antara pembukaan kitab Wahyu dan penutup itu. Ya, sarjana Alkitab berkata, jika ada kata-kata ungkapan yang dipakai di awal kitab dan juga dipakai di akhir kitab, itu disebut bahasa sarjana inclusio. Kita menyebut itu sandaran buku. Ya, ini sandaran buku. Kita memakai ini di satu sebelah dan ini di sebelah sana dengan buku-buku berdiri di antara itu dan sandaran buku itu menahan supaya buku di sebelah tidak jatuh, buku di sebelah tidak jatuh. Sandaran buku. Demikian juga ada sandaran kata, sandaran kitab di dalam kitab Wahyu ini. Ya, sandaran itu seperti apa? Sandaran buku itu seperti apa? Ya, misalnya, kitab ini merupakan nubuatan. Pasal 1 ayat 3, kitab ini merupakan nubuatan. Juga pasal 22 ayat 10 dan 18-19, nubuatan. Juga mereka yang mentaati perkataan kitab ini akan berbahagia. Pasal 1 ayat 3, berbahagialah mereka yang menuruti, ya. Dan pasal 22 ayat 7, berbahagia. Kitab ini diilhamkan melalui rantai wahyu. Tahap-tahap pengilhaman kitab ini diceritakan di dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 22 ayat 6. Dan juga tujuan dari kitab ini ditulis di dalam pasal 1 ayat 1 dan 22 ayat 6 bahwa memperlihatkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus tiba-tiba terjadi. Tujuan dari kitab ini diceritakan di bagian awal dan bagian penutup juga. Menjadi seperti sandaran buku. Pasal 22 ayat 6. Dan ia berkata kepadaku, kata-kata ini setia dan benar, dan Tuhan Allah yang menguasai roh-roh para nabi telah mengutus malaikatnya untuk memperlihatkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus tiba-tiba terjadi. Ya, inilah
Sama juga di awal kitab Wahyu, ini menceritakan suatu rantai pengilhaman, tahap-tahap di dalam proses ilham ini. Kata-kata ini setia dan benar, dikatakan di sini. Ya, kata-kata ini setia dan benar. Besok, tiba hari ini, tidak akan ada orang yang berkata, "Oh, saya mempelajari kitab Wahyu, saya memahaminya, dan saya menerapkan di dalam kehidupanku. Saya buang segala dosa, dan saya menjaga kekudusan. Oh, saya sesal, saya bodoh. Sebaiknya saya banyak berdosa masa itu, menikmati dosa itu." Tidak akan ada kata seperti itu. Tidak akan ada orang yang berkata atau merasa seperti itu. Ya, ada yang nanti menyesal. Siapa menyesal? Ya, jemaat Laodikia yang tidak bertobat. Jika mereka tidak bertobat, jemaat Laodikia akan sesal. Oh, saya sombong. Dulu saya begitu sombong. Sekarang saya berjalan di dalam terang kota itu. Jika seandainya dulu saya bertobat, menjadi orang menang, saya akan hidup di dalam Yerusalem baru itu. Saya sesal. Ya, mereka akan sesal. Mereka di jemaat Tiatira yang berzina, yang tidak bertobat, mereka akan menyesal. Tetapi, jika kita membaca ini, kata-kata ini setia dan benar, jika kita menerima itu, menghayati itu, menyelidiki, memahami kitab Wahyu, menerapkan pasal 2 dan pasal 3, kita tidak akan menyesali apa-apa besok tiba kerajaan yang kekal ini. Ditulis di sini apa yang harus tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba ini entake dibahas juga di pasal 1, bukan berarti segera. Boleh berarti segera, tetapi di dalam konteks ini tidak. Di dalam konteks ini ada arti yang lain yang juga tepat untuk entake, ya kata tiba-tiba. Tiba-tiba akan terjadi. Belum tentu segera. Sudah 2000 tahun, tidak segera. Tetapi besok terjadi dengan tiba-tiba. Tidak ada tanda yang mendahului, saudara-saudara. Kita tidak tahu. Mungkin sebelum video ini berakhir, Tuhan Yesus akan mulai membuka segel-segel itu di gulungan kitab di pasal 5 itu. Kita tidak tahu. Atau mungkin pada masa cucu kita, Tuhan akan datang. Kita tidak tahu. Tetapi dengan tiba-tiba, tidak ada tanda yang mendahului. Jika harus bertobat sekarang. Karena kita tidak tahu. Mungkin sebentar lagi, tiba-tiba dia akan datang. Mungkin kita tidak tahu. Siaplah. Jadilah siap. Pasal 22 ayat 7. Dan lihatlah, aku datang dengan tiba-tiba. Berbahagialah ia yang mentaati kata-kata nubuatan kitab ini. Ini tiba-tiba, ini suara Tuhan Yesus sendiri. Jelas itu Tuhan Yesus yang berkata, aku datang dengan tiba-tiba. Di dalam ayat ini ada 3 ungkapan yang diulangi 7 kali di dalam kitab Wahyu. Ini menggarisbawahi kepentingan ungkapan ini. Dan pemakaian 3 ungkapan yang dipakai 7 kali di dalam kitab Wahyu menggarisbawahi kepentingan ayat ini. Lihatlah, ini juga menegaskan kepentingan ayat ini. Aku datang. Tuhan Yesus berkata 7 kali. Aku datang. Mengapa 7 kali? Menggarisbawahi kepentingannya dan kesempurnaannya. Dia datang besok, nanti, apa besok? Ya, dia datang tiba-tiba. Berbahagialah. Ya, ungkapan berbahagialah, makarios, juga dipakai 7 kali. Kali yang pertama adalah pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan dan melakukan, menjaga, mentaati kata-kata nubuatan ini. 7 kali ada ungkapan berbahagialah. Dan saya harap saudara dan saya juga adalah
orang yang berbahagialah. Siapa berbahagialah? Ia yang mentaati kata-kata nubuatan ini. Kata nubuatan, profetia, juga dipakai 7 kali di dalam kitab Wahyu. Ini nubuatan yang sempurna. Pasal 22 ayat 8. Dan aku, Yohanes, adalah yang mendengar dan melihat hal-hal ini. Dan ketika aku mendengar dan melihat, aku jatuh tersungkur untuk menyembah di depan kaki malaikat yang memperlihatkan hal-hal ini kepadaku. Yohanes bersaksi bahwa dialah yang mendengar dan melihat. Dia tidak membayangkan hal-hal ini. Ini bukan suatu hasil dari pikiran Yohanes. Rasul Yohanes berkata bahwa dia mendengarkan dan melihat hal-hal ini. Lalu, dia berani mencatat suatu pengakuan dosa di sini. Dosa apa? Dosa dia mau menyembah malaikat itu. Ya, kita tidak paham mengapa Rasul Yohanes yang begitu mengasihi Tuhan Yesus Kristus mau menyembah malaikat. Kita tidak tahu. Dia dikuasai oleh keindahan dan keajaiban segala sesuatu dan dia mau jatuh. Ya, begitulah. Kita tidak tahu perincian ini. Tetapi yang jelas adalah bahwa ungkapan ini, peristiwa ini, juga terjadi pada akhir penglihatan kota Babel. Di akhir penglihatan kota Babel, Yohanes juga jatuh tersungkur mau menyembah malaikat itu, juga ditegur seperti ini nanti, di akhir visi Yerusalem baru, kota Yerusalem baru, peristiwa yang sama terjadi. Ini menggarisbawahi bahwa ada 2 kota. Ada kota Babel. Banyak orang rindu jadi kaya dan menikmati segala nikmat hawa nafsu yang ada di kota Babel. Ya, banyak orang merindukannya. Apakah itu menjadi kerinduan hati saudara? Ada juga kota lain. Ada kota Yerusalem baru. Ada kota Yerusalem baru. Dan susunan struktur ini menggarisbawahi adanya 2 kota, 2 macam kerinduan. Saya harap saudara selalu merindukan bukan Babel tetapi Yerusalem baru. Pasal 22 ayat 9. Dan ia berkata kepadaku, awas, jangan melakukan itu. Aku adalah hamba besertamu dan saudara-saudaramu, nabi-nabi, dan mereka yang mentaati kata-kata kitab ini. Sembahlah Allah. Di sini ada, tadi kita bertanya, siapa hamba-hamba Allah? Di sini jelas siapa hamba-hamba Allah. Identitas dari hamba-hamba Allah menjadi nyata di sini. Identitas hamba Allah, bagaimana menjadi hamba Allah? Ya, jadilah antara mereka yang mentaati kata-kata kitab ini. Sembahlah Allah, ya jelas. Kata-kata yang hampir sama dipakai sebagai penutup visi kota Babel. Harap mereka di Tiatira dan Pergamus yang membaca ini, mereka yang menyembah berhala, harap mereka juga sadar di sini bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Meskipun ada malaikat yang begitu ajaib, kita tidak sembah malaikat itu. Kita menyembah Allah. Pasal 22 ayat 10. Dan ia berkata kepadaku, jangan menyegel kata-kata nubuatan kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Jangan menyegel kata-kata nubuatan ini. Boleh ada terjemahan jangan dimeteraikan. Saya lebih suka kata segel. Saya tidak suka kata meterai, sesuatu yang dibeli di kantor pos dan dipasang di surat. Segel, ini segel. Jangan disegel berarti jangan ditutup, tetapi harus diterbitkan.
harus diberitakan. Ini berbeda dari kitab Daniel pasal 12 ayat 4, tetapi engkau, Daniel, rahasiakan kata-kata ini, dan segellah kitab itu sampai akhir zaman. Dan di dalam Wahyu pasal 10 ayat 4, Yohanes disuruh menyegel apa yang dikatakan oleh ketujuh guru. Tetapi di sini, jangan menyegel kata-kata nubuat kitab ini. Beritakanlah, dengan kata lain, beritakanlah. Mengapa? Waktunya sudah dekat. Kata-kata ini merupakan suatu perintah langsung kepada Yohanes. Dan memang kita paham bahwa Yohanes menurutinya, karena dia menulis ini. Dan rupanya dia membagi-bagi pada ketujuh jemaat, dan ini diterbitkan sampai pada abad ke-21 ini. Kita memiliki salinan dari kitab Wahyu. Yohanes menuruti perintah ini. Apakah secara tidak langsung ada prinsip di sini yang boleh kita turuti? Ya, Yohanes diberi perintah. Perintah yang sama, yaitu perintah untuk Yohanes. Tetapi dari segi aplikasi, mungkin ada di sini suatu prinsip tidak langsung di sini, bahwa kita juga jangan disegelkan. Kita juga boleh memberitakan kitab Wahyu. Mengapa? Karena waktunya sudah dekat. Nah, ada orang yang berkata, dekat? Tidak dekat, sudah 2000 tahun. Waktunya sudah dekat. Ya, firman Allah juga berkata bahwa kita berada di dalam jam yang terakhir. Hora SKT. Waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus ada di ambang pintu. Kita tidak tahu apa hari ini atau besok, minggu depan, tahun depan. Kita tidak tahu bila mana dia akan datang. Tetapi nanti dia datang dengan tiba-tiba. Ya, demikian pasal 22 ayat 1 sampai 10. Nanti kita melanjutkan kata-kata penutup dari visi ini.